Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita mau membandingkan Hasyim Asy'ari, ketua KPU yang baru saja dipecat, dengan Soekarno ya. Kejadian yang sama, mirip 100 tahun yang lalu. Tapi sebelumnya kami doakan ya yang sehat, yang sakit moga-moga Allah pulihkan ya, jadi sehat kembali. Dan yang sehat ya, itu gunakanlah kesehatan itu untuk beramal soleh ya sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya. Dan yang sakit sabar ya, sabar. Kalau sabar berarti mengukurkan dosa. Baiklah, kita 2 hari ini heboh Indonesia oleh pemecatan Hasyim Asy'ari yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan dia dipecat secara permanen karena terbukti ya melanggar etika, melakukan hubungan badan dengan CAT. Entah CAT ini gadis atau sudah berkeluarga ya. Mungkin saya kurang informasi juga CAT. Nah, ini seluruh media online itu tidak ada yang melihat kasus ini dalam perspektif sejarah ya. Kita coba melihat, membandingkan tokoh politik KPU ini, Hasyim Asy'ari, dengan Soekarno muda. Kejadiannya tahun 100 tahun yang lalu ya, mirip. Emang urusan seksual, urusan hubungan laki perempuan ini memang hubungan yang sudah melibatkan manusia purba ya, soal lama ini. Soekarno juga begitu. Sebelumnya, untuk latar belakang, Hasyim Asy'ari ini kan ketua Komisi Pemilihan Umum, tapi sebelum Pilpres dia melakukan, kalau bahasa sekarang, perselingkuhan. Tapi yang populer sekarang, dipopulerkan oleh ruang sidang di KPP, adalah hubungan badan ya. Hubungan badan itu memang masih belum jelas ya, apakah perselingkuhan istilahnya, apakah sama dengan perzinahan. Kalau perzinahan, kita menuduh orang berzina dalam Islam itu harus mendatangkan 4 saksi ya. Yang keempat-empatnya itu harus melihat secara langsung ya, pedang itu dimasukkan ke sarungnya. Harus dilihat harus bisa mendatangkan 4 saksi yang melihat langsung. Dan karena kita tidak melihat langsung, termasuk anggota DKPP dan juga ketuanya, ini juga tidak melihat langsung, nggak ada bukti langsung, jadi dia pakai istilah yang aman, hubungan badan. Tapi janji dari Hasyim Asy'ari setelah melakukan hubungan badan dengan CAT di hotel di Den Haag itu janji akan dinikahi kan, dan akan diberikan apartemen serta janji uang 4 miliar rupiah, serta sebulan itu dapat duit 30 juta. 4 miliar itu diberikan secara mencicil. Sementara kekayaan Hasyim Asy'ari sendiri itu diketahui menurut LKHPN, laporan keuangan laporan kekayaan dan harta pejabat negara, itu 9,5 miliar ya. Gaji sebagai ketua KPU kan lumayan tuh, 43 juta sebulan. Jadi kalau 24 bulan, 2 tahun itu sekitar 1,2 miliar itu. Saya sebagai tukang bubur, kalau laku seliter aja 150 ya, udah berat itu. Dulu waktu jualan donat jam 6 sampai jam 9, itu bikin 2 kilo, 120 biji. Kalau laku semua 120.000. Dan paling banyak saya dapat uang itu jam 9, 90.000. Ini waktu zaman Prabowo lawan Jokowi tahun 2019, waktu saya jualan donat itu dan menjadi YouTuber pemula. 90.000
tiap pagi. Ini kekayaan Hasyim Asy'ari ini 9,5 miliar. Sekarang saya jualan bubur, pulang jam 9. Ya begitulah ya, penghasilan saya satu hari itu ya sekitar 9 miliar. Jadi luar biasa. Apa yang dicari dalam hidup ini ya kan? Sampai jauh-jauh hubungan badan ke Den Haag di Belanda. Tetapi juga Soekarno muda waktu dia kuliah di ITB di Bandung, itu juga dia melakukan hubungan asmara tuh. Dia sudah menikah dengan Utari Cokro Aminoto ya. Utari itu anak sulung atau anak pertama dari Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto adalah pemimpin Syarikat Islam yang lagi moncer waktu itu bersama Haji Agus Salim dan membangun Syarikat Islam selama 20 tahun menjadi organisasi partai politik Islam terbesar di era kolonialisme Belanda. Nah, waktu menikahi Inggit, Soekarno mahasiswa baru di Bandung, dia ngekos ya, itu di rumah kosnya Haji Sanusi di Bandung. Bawa istrinya, istri yang sah, yang waktu itu umur 16 tahun. Ini saya baca di buku yang indah ya, karya Ramadan KH, Ku antar ke pintu gerbang. Judulnya satu roman, satu apa ya, biografi tapi yang ditulis dengan sentuhan sastra oleh Ramadan KH. Ramadan KH itu nanti kemudian meninggal dalam rangka berobat sakitnya itu di Afrika Selatan. Dia adalah ayah dari Gilang Ramadan ya, pemain penabuh drum itu Gilang Ramadan. Ramadan KH menulis buku yang indah. Penerbitnya kalau nggak salah Sinar Harapan ya, yang di Cawang Jakarta Timur itu penerbitnya. Penerbit Sinar Harapan. Artides Katopoe atau siapa ya pemimpin redaksinya itu. Nah, singkat cerita, di rumah kos itulah dia melakukan hubungan asmara yang terlarang dengan Inggit Garnasih. Inggit Garnasih yang cantik jelita, saat itu umur 32, Soekarno itu umur sekitar 22 karena kejadiannya tahun 1923 atau 24 ya. 100 tahun yang lalu Soekarno berarti umur 22, 23 ya. Sementara Hasyim Asy'ari melakukan hubungan asmara atau hubungan badan itu di sebuah hotel ya, di Den Haag. Di Den Haag, di Belanda. Sementara Soekarno melakukan hubungan asmara dengan Inggit Garnasih itu di rumah kos di negara jajahan Belanda di Bandung. Yang saat itu tahun 20 ITB baru saja dibangun ya, ITB Institut Teknologi Bandung. Singkat cerita, ini untuk memberikan perspektif sejarah ya, bahwa ini salah satu ujian besar bagi seorang pemimpin ya. Soekarno yang sedang naik daun sebagai orator, ya kan, yang kemudian dia mendirikan Partai Nasional Indonesia PNI tahun 27 waktu dia usianya 26, tapi sebagai didikan gemblengan dari orator ulung Cokro Aminoto, pemimpin Syarikat Islam, itu Soekarno memang pandai pidato ya, dan memang dia anak kandung, anak ideologis dari Cokro Aminoto, karena dia kos Cokro Aminoto buka kos-kosan di Peneleh di Surabaya. Di situ ada Semaun, ada siapa lagi itu, Semaun, ada Kartosuwiryo, itu 3 orang itu adalah anak didik Soekarno yang kemudian Soekarno menjadi proklamator berbasiskan Pancasila, Semaun proklamator negara Soviet Indonesia di Madiun tahun 49, sementara Soekarno tahun 45, sedangkan Kartosuwiryo membangun negara
Islam ya, tahun 49 di Malangpong. Itu tiga-tiganya Semaun apa Aidit ya? Semaun ya? Aidit ya? Bukan Aidit kan 65. Semaun ya? Itu Cokro Aminoto melahirkan 3 proklamator dengan ideologi yang berbeda, yaitu Soekarno Pancasila, Kartosuwiryo Islam, dan Semaun itu adalah ini komunis ya. Nah, kisah asmara Soekarno muda itu dengan Inggit Garnasih yang kemudian diceraikan oleh Haji Sanusi dan kemudian dinikahilah ya. Siapa itu? Inggit Garnasih itu menjadi istri kedua dari Soekarno, sementara dia kemudian menceraikan istri pertamanya, Inggit Garnasih, karena tertarik ya oleh kematangan dari siapa itu Inggit dan juga kecantikannya dari Inggit. Sementara Hasyim Asy'ari itu melakukan hubungan asmara di saat usianya sudah senja. Jadi hubungan asmara, hubungan seksual itu, hubungan badan itu tidak mengenal usia dan tidak mengenal tempat ya. Dan ini kita ceritakan sejarah politik, bagian dari sejarah politik Indonesia modern kita. Dan kita pernah mendapatkan satu pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh masyarakat yang karirnya itu hancur di dalam pelukan seorang wanita dan namanya tercoreng oleh wanita. Tapi tidak semua, ada yang juga selalu bisa mempertahankan semangat purifikasi dalam kehidupannya, seperti Hatta yang sangat menjaga jarak dengan wanita, atau Natsir atau Hamka, itu orang-orang yang selamat dari godaan perempuan ya. Sejak muda sampai di ujung karirnya hingga senja, gilang gemilang sejarah dakwah dan sejarah politik mereka tanpa dirusak oleh wanita. Oleh karena itu munculnya kasus Hasyim Asy'ari yang dipecat oleh DKPP itu adalah pelajaran, kita ambil hikmahnya. Hati-hatilah dengan dunia dan wanita sebagaimana diperintahkan atau diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ujian terbesar bagi seorang laki-laki adalah satu, dunia, dan yang kedua adalah wanita. Dunia itu dua isinya, jabatan dan harta. Yang disebut secara khusus adalah an-nisa, perempuan. Moga-moga Rasulullah yang memberikan nasihat tentang bahaya godaan dunia dan wanita ini memberikan semacam insight ya, pencerahan dan menumbuhkan keimanan yang lebih tebal dalam kita merintis atau menapaki jalan hidup di era modern yang penuh dengan fitnah, penuh dengan tantangan yang tidak kecil di masa depan. Moga-moga Allah melindungi kita semua, melindungi anak cucu kita, seluruh keluarga besar kita dari godaan harta, tahta, dan wanita. Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah. Allah lah pelindung kita di dunia dan Allah pelindung kita di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.